Film ini menceritakan tentang seekor naga julong kuno sebagai pertanda malapetaka, hampir terbangun dari tidurnya di panteon para dewa. Shumo, seorang murid dari sekte silat misterius bernama Shi Wuzong, dan juniornya Mu Yuhan mengadu nasib ke Jiuyu untuk menaklukkan naga itu. Namun, tanah Jiuyu penuh dengan bahaya. Di bawah pengawasan Jenderal Pasukan Perlindungan Naga, mereka memulai petualangan di dunia persilatan. Daripada penasaran, simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan dua orang pendekar dari sekte Jiuyu yang bernama Yuhan dan Sumo. Mereka keluar tanpa izin dari ketua sekte yang merupakan ayah dari Yuhan. Mereka berencana melakukan misi besar yang sangat berbahaya, yaitu menyegel kekuatan naga yang akan bangkit setiap 27 tahun sekali, dengan tujuan agar ayahnya merestui hubungan mereka jika misinya berhasil. Yuhan memberikan pelakat sekte sebagai tanda misi, namun Sumo bingung karena tak enak kepada seniornya yang bernama Yansu karena tugas tersebut sebenarnya diberikan kepada Yansu. Apalagi dia menyukai Yuhan. Yuhan pun marah karena Sumo menolak misi tersebut karena pelakat yang ia berikan dicuri dari pamannya. Yuhan yang masih marah memasuki sebuah penginapan untuk beristirahat. Tak berselang lama, muncul pemilik penginapan yang seperti sedang ketakutan dengan terburu-buru menutup pintunya. Yuhan sedikit kesal dan marah ketika si pemilik penginapan mengatakan bahwa saat ini tidak menerima tamu seorang pun. Namun tiba-tiba terdengar suara lonceng yang disertai hembusan angin. Dengan terpaksa mereka pun disuruh duduk karena sudah terlambat. Ternyata seorang jawara sakti yang bernama Zenlong akan memasuki penginapan tersebut yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh pendekar. Siapapun yang menatap matanya, maka akan hilang ingatan dan dapat dikendalikan oleh Zenlong. Sumo melakukan kesalahan besar dengan menatap matanya. Yuhan berkali-kali memanggilnya, namun tak merespon. Ternyata Sumo terkena sihir yang membuatnya hilang ingatan dan dikendalikan Zenlong. Dan tiba-tiba, seorang pendekar berilmu tinggi muncul. Ternyata pendekar tua tersebut adalah ketua sekte Shiwu yang bernama Zongshan, yaitu ayah dari Yuhan. Namun tiba-tiba, Semo yang sudah terkena sihir dikendalikan oleh Zenlong dan berhasil menikam Pak Ketua. Singkat cerita, di istana sekte Shiwu, semua sedang berduka karena diduga ketua sekte sudah tiada, meski kenyataannya menghilang entah kemana. Kini, ketua sekte dipegang sementara oleh adik seperguruan ketua yang bernama Ling Wei. Terlihat seorang pendekar muda yang bernama Yansu meminta kepada Ling Wei untuk segera menghukum Sumo karena telah melakukan kesalahan besar, menghabisi ketua. Namun tiba-tiba, Yuhan muncul membela Sumo yang sontak saja membuat Yansu marah. Yuhan lalu menghampiri Sumo yang sedang ditahan di bawah tanah istana. Dia masih memihak Sumo karena yakin dia tidak akan melakukannya jika tidak terkena sihir. Sumo pun meminta maaf kepada Yuhan karena dia tak sadar telah melukai ayahnya. Dengan resiko tinggi, Yuhan membebaskan Sumo dan menyuruhnya untuk segera pergi menemui seorang peramal sakti yang bernama Suan di kota jika ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya di penginapan tersebut. Dan ternyata sebelumnya ketua mendatangi Suan untuk menanyakan di mana keberadaan putrinya dan Sumo. Dia terpaksa turun gunung karena khawatir tentang keselamatannya, yang diduga akan pergi menyegal kekuatan naga yang otomatis akan berhadapan dengan seorang jawara sakti, Zenlong. Singkat cerita, sebulan kemudian Sumo akhirnya tiba di kota 9. Tanpa basa-basi, Sumo langsung meminta diberitahu kejadian yang sebenarnya di malam itu. Suan pun mengatakan bahwa Sumo harus pergi ke kota Jiuyu dan mencari seorang pendekar bernama Yuko. Di kota Jiuyu terlihat para pendekar sedang menggelar arena tarung jalanan yang bebas diikuti oleh siapapun.
Salah satu petarung berbadan besar sudah berhasil menghajar beberapa pendekar dan masih bertahan sebagai juara tak tertandingi. Karena dirasa sudah tak ada lagi yang berani melawannya. Akhirnya seorang gadis diberikan sebagai hadiahnya. Namun, saat gadis tersebut akan dipukul, tiba-tiba Yuko muncul. Saat pertarungan masih berlangsung, muncul Sumo membantunya. Yoko pun membawa gadis tersebut sebagai hadiahnya. Saat akan pergi, Sumo mengatakan bahwa dia diutus oleh Swan untuk menemuinya. Yuhan dimarahi seniornya karena telah berani membebaskan Sumo yang menjadi tahanan sekte Siwu. Lalu, dia meminta ketua untuk mengeluarkan perintah penangkapan Sumo. Namun ketua memerintahkan untuk mengesampingkan dulu kasus Sumo, karena ada yang jauh lebih penting, yaitu harus segera bertindak untuk menyegel kekuatan naga yang akan muncul setiap 27 tahun sekali. Jika berhasil, maka Yansu akan diangkat menjadi ketua sekte. Yuko merasa penasaran, mengapa Sumo dibantu oleh Swan dan memberikan gelang kepadanya, padahal Swan terkenal tidak akan membantu siapapun, kecuali memberikan imbalan yang besar. Namun, Sumo menegaskan lagi bahwa dia tidak memberikan imbalan apapun. Di tengah perjalanan mereka berhenti, ternyata gadis hadiah pertarungan diberikan kebebasan. Sumo masih belum mengetahui alasannya mengapa Swan menyuruhnya untuk menemui Yuko. Setelah cukup jauh berjalan, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang akan dijadikan persinggahan sementara. Namun, Sumo merasakan suatu bahaya yang akan menghampirinya. Dan benar saja, tak lama kemudian suara lonceng berbunyi. Mereka pun bergegas keluar yang sudah diselumuti kabut tebal dan tiba-tiba dan ternyata Ling Wei muncul dengan kebetulan lewat akan menuju tempat tersegelnya kekuatan naga. Dan tak berselang lama, Yang Su pun tiba dengan Yuhan. Mereka semua marah kepada Sumo karena telah berani melarikan diri. Namun Sumo mencoba meyakinkan semuanya bahwa dia pergi hanya ingin mencari kebenarannya. Yang Su yang sudah terlanjur benci tak ingin mendengar apapun lagi. Dengan seketika, semua menghentikan pertarungannya saat terdengar suara lonceng disertai hembusan angin yang bertanda Zhenlong akan muncul. Sumo pun mencuri kesempatan dengan membawa Yuhan pergi dari sana. Sumo berjanji akan mencari tahu kebenarannya dan meyakinkan Yuhan bahwa dia tidak mungkin mengkhianati ketua yang sudah dianggap ayahnya sendiri, dan Sumo juga berjanji jika masalahnya telah selesai, dia akan segera menikahinya, yang sontak saja membuat Yuhan senang. Setelah lama berbincang, tiba-tiba Yansu muncul. Dia murka karena Yuhan telah memilih Sumo sebagai pasangannya. Saat mereka masih bertarung, tiba-tiba gelang hitam muncul pada tangan Yuhan. Dia kesakitan hingga terjatuh lemas. Sontak saja membuat mereka semua panik, termasuk ketua. Setelah diperiksa, ternyata gelang tersebut tak bisa dilepas dengan kesaktian setinggi apapun. Ketua mengatakan bahwa gelang tersebut adalah tanda dari Zhenlong yang akan menjadi penerusnya. Zhenlong akan terus mencarinya meski tangannya putus sekalipun. Ketua juga mengatakan bahwa kekuatan naga hitam tidak akan tersegel jika Zhenlong tidak memiliki penerus. Tibalah mereka di perbatasan desa Jiuyu dan gerbang Istana Naga, namun terlihat penduduknya yang aneh hanya berdiam diri seperti patung. Setelah berjalan melewatinya, ketua merasakan udaranya beracun. Dia pun dengan segera mengeluarkan obat penangkalnya dan dengan seketika semuanya menghilang, yang ternyata hanya sebuah ilusi. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Zhenlong muncul.
Zhenlong berhasil membawa Yuhan. Yanshu lalu murka kepada Sumo karena dia menghalangi saat Yanshu akan menyerang Zhenlong. Sumo pun menjelaskan yang tak masuk akal, dia menduga bahwa Zhenlong adalah Zhongshan, ketua sekte yang dianggap telah tewas, dengan bukti bahwa Zhenlong menggunakan jurus King Yun, karena seluruh dunia tahu jurus tersebut hanya ketua yang memilikinya, dan Sumo juga berhasil mendapatkan plakat ketua sekte dari tubuhnya. Ling Wei tiba-tiba terjatuh lemas karena terkena racun mematikan saat pertarungan. Dia pun memberikan pesan kepada semuanya untuk tidak saling berselisih dan harus menyatukan kekuatan agar berhasil menyegel naga hitam dan harus mampu mengalahkan Zhenlong agar gelang di tangan Yuhan lepas dan Yuhan bisa selamat, dan yang terpenting harus bisa menemukan altar penyegalan naga. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu. Yuko menanyakan apa yang sebenarnya Sumo ingin tanyakan dari dirinya. Yuko pun menceritakan kejadian masa lalunya, di mana dia akan melakukan pernikahan, namun tak disangka tiba-tiba Zhenlong muncul. Yuko tidak mampu menandingi kesaktian Zhenlong. Dia hanya bisa pasrah melihat calon istrinya di bawah Zhenlong, yang ternyata di lengannya ada tanda gelang hitam, yang berarti akan menjadi penerusnya Zhenlong. Lalu Yuko dengan segera menemui Xuan, yang dipercaya oleh dunia bahwa semua yang datang kepadanya akan tercapai segala keinginannya, namun harus bersedia mengambil resiko apapun, meski nyawa taruhannya. Hingga akhirnya, calon istrinya berhasil selamat dari genggaman Zhenlong, namun syaratnya Yuko tidak boleh menemuinya lagi untuk selamanya. 就算心儿回来，他也抓走了你的心上人。之后就什么都不知道。问他那晚在客栈到底发生了什么。我认识一位。 Keesokan harinya, Sumo dibawa oleh Yuko kepada seorang pendekar yang mampu melihat masa lalu, meski tak ingat sedikit pun. Sumo ingin melihat kejadian sebenarnya pada malam itu, di mana dia terkena sihir Zhenlong hingga tak sadarkan diri melukai ketua. Namun dengan resiko yang tinggi, jika sudah memasuki dimensi masa lalu, maka jangan ada gangguan sedikit pun, karena akan menjadi gila permanen. Yuko pun memberikan tanda, yaitu koin berputar, yang bisa dilihat juga di dimensi alamnya. Jika koin tersebut berhenti berputar, maka waktunya telah habis dan harus segera bangun meski dalam kondisi apapun. Saat Sumo sedang memasuki dimensi alamnya, tiba-tiba Yanshu muncul akan mengacaukan ritualnya dan menghabisi Sumo, karena dia tetap meyakini bahwa Sumo lah yang telah menghabisi ketua. Dengan terpaksa Yuko pun menghadangnya dengan sekuat tenaga. Yuko yang sudah tak bisa menahannya lebih lama lagi, memutuskan untuk menghentikan putaran koinnya, yang otomatis Sumo pun melihatnya dan mengerti waktunya untuk bangun. Namun saat akan meninggalkan dimensinya, Sumo terkejut karena ternyata Zhenlong yang berhasil dikalahkan oleh ketua adalah ayah kandungnya yang bernama Chuan, yang merupakan kakak seperguruannya ketua. Chuan pun menjelaskan bahwa dia terpaksa menjadi Zhenlong agar kekuatan naga hitam bisa tersegel demi menyelamatkan dunia. Namun tak menyangka, ternyata setelah topeng Zhenlong dipakai, maka ingatannya akan hilang kendali. Sumo berhasil dibangunkan. Akhirnya, kebenaran kini telah terungkap bahwa ketua tidak tewas. Dia memutuskan untuk menjadi Zhenlong demi menyelamatkan dunia, dan Yuhan terpilih untuk menjadi penerusnya. Namun Yanshu masih tak percaya sebelum ada bukti yang nyata. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk segera mendatangi Zhenlong dan membuka topengnya untuk mengungkapkan kebenarannya. Pada malam harinya, Zhenlong dan pasukannya tiba di desa Xianji. Terlihat Yuan yang sudah hilang ingatannya akan segera dijadikan penerus Zhenlong. Namun tak berselang lama, dengan tepat waktu mereka pun muncul.
akhirnya Zhenlong berhasil dikalahkan, Yuhan pun dengan seketika sadar dan kini saatnya kebenaran dibuktikan. Dengan perlahan, Yuhan akan membuka topengnya dan ternyata... Ketua pun menjelaskan kepada Yuhan bahwa Zhenlong harus selalu ada, karena hanya Zhenlong satu-satunya yang mampu menyegel kekuatan naga hitam jika sang naga bangkit. Maka penerus Zhenlong harus selalu ada untuk menekan kekuatannya. Namun resikonya akan hilang ingatan selama menjadi Zhenlong. Ketua memerintahkan semuanya untuk segera pergi ke altar Gunung Jiuyu karena diduga naga hitam akan bangkit. Dia sangat terkejut ketika melihat gelang hitam berada di lengan Yuhan. Ternyata penerus Zhenlong adalah putrinya sendiri. Ketua sedih karena siapapun yang menjadi Zhenlong, jika sudah terbuka topengnya, maka tak lama dia akan tewas. Namun saat Yuhan akan memakai topengnya, tiba-tiba Sumo menahannya. Dia yakin akan menemukan jalan keluarnya untuk melepaskan gelang tersebut. Tibalah mereka di altar Gunung Jiuyu saat Sumo akan menyegel kekuatan naga hitam. Tiba-tiba Yansu marah. Dia sangat kesal karena yang dipilih ketua untuk menyegel naga adalah Sumo. Dan terlebih lagi, Yuhan juga memilih Sumo untuk menjadi pendampingnya. Saat Yansu masih marah, tiba-tiba seorang pendekar muncul melesatkan kipasnya yang tak sengaja mengenai Yansu hingga tewas seketika. Dengan mengejutkan, pendekar tersebut adalah Ling Wei yang ternyata masih hidup. Dia memiliki misi untuk kepentingannya sendiri, yaitu ingin menjadi abadi agar dapat menguasai dunia dengan memanfaatkan mereka semua untuk menemukan tempat altar penyegelan naga. Dia pernah menemui Xuan, ingin memiliki kekuatan tak tertandingi untuk menjadi penguasa dunia. Xuan pun mengabulkannya, namun dengan resiko yang tinggi. Dia harus menerima penyakit sisik naga yang akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hanya altar penyegelan naga yang dapat menyembuhkannya dan sekaligus akan mendapatkan kekuatan tanpa batas. Akhirnya Ling Wei memutuskan untuk terjun ke bawah demi mendapatkan altar naga. Namun tiba-tiba bumi bergetar hebat yang membuat mereka semua panik dan dengan mengejutkan ternyata Ling Wei berubah menjadi naga hitam. Dengan berubahnya menjadi naga, dia berasumsi akan sangat mudah menguasai dunia dengan kekuatan tanpa batas. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan dan menyegal naga hitam. Dan dengan seketika gelang hitam pun terlepas dari lengan Yuhan dan berubah menjadi topeng Zhenlong. Namun tak disangka ternyata kekuatan naga hitam masih sangat besar. Hingga mereka berdua sudah hampir tak kuat lagi menahannya. Karena bagaimanapun, jika tak ada Zhenlong, maka tak ada yang mampu menahan kekuatan naga hitam. Dan akhirnya Yuhan pun memutuskan untuk menjadi Zhenlong berikutnya demi keselamatan dunia. Akhirnya, naga hitam berhasil disegel selama 27 tahun ke depan, namun Yuhan memutuskan mengorbankan dirinya demi melindungi dunia. Jawara Sakti pun telah selesai misinya dan meninggalkan dunia. Setelah semuanya aman terkendali, Sumo mendatangi Xuan untuk memohon permintaan agar dia bisa disatukan lagi dengan Yuhan. Xuan pun mengabulkannya, namun dengan syarat yang pedih dan sabar, dia harus menunggu selama 27 tahun. Sumo pun memutuskan untuk membeli sebuah penginapan dan rumah makan di desa Jiuyu, agar bisa bertahan hidup untuk menunggu seseorang selama 27 tahun. Dan mulai saat itu, Sumo dan Yuko menjalani kehidupannya normal seperti rakyat lainnya. Dan singkat cerita, 27 tahun kemudian, terlihat Sumo sudah menjadi aki-aki. Dia masih setia menunggu saatnya tiba, seperti yang telah dijanjikan oleh Xuan dulu, bahwa Sumo akan bersatu lagi dengan Yuhan.
Dan benar saja, suara lonceng berbunyi pertanda Yuhan muncul. Dengan gemetaran, perlahan Sumo menatapnya dan kisah film pun habis.